khusus untuk properti sendiri, Pak Indra mengalaminya seperti apa, Pak? Yang saya lihat itu awal-awal betul seperti itu. Tapi apapun nih produknya, apa properti atau apapun, yang benar-benar memang dia bidangnya di situ ya, dia pasti akan selalu mencari bagaimana untuk tetap eksis, ya kan? Nah dari situ kan kelihatan bahwa ke depan ini apalagi teknologi segala macam butuh perlu spesialisasi gitu, ya kan? Media-media yang sekarang itu kadang-kadang kontennya pun harus, mohon maaf, dimanipulasi kan. Kita tahu ada prank, ada hoax segala macam kan. Kenapa nggak tahu apa yang ini atau nggak materi yang lain yang harus diubah? Nah, justru menurut saya sekarang kita sangat diuntungkan dengan kondisi sekarang ya. Kita berapa kali pandemi harus wawancara untuk cover story, orangnya ada di Singapura. Kita masih tetap bisa. Saya nggak kebayang dulu kita seperti itu bisa gitu kan. Dulu kita harus rame-rame ikut ke sana, moto, wawancara 4 orang. Ini juga bisa. Orang di Singapura terbit. Halo, apa kabar Sobat Iwa? Jumpa lagi dengan saya Ferdinand Lamak dalam program Obral Properti, obrolan profesional dan properti entusias. Dan pada kesempatan kali ini kita kehadiran seorang tamu, yaitu saya langsung perkenalkan saja, Pak Indra Utama. Apa kabar Pak Indra? Baik, bro. Saya panggil bro. Ya. Bro, oke. Saya juga menyapa dengan bro, biar lebih akrab ya. Iya. Siapa nggak ketemu kita ya? Iya, betul. Sudah lama sekali tidak ketemu dan kita bertemu di Obral Properti. Siapa Pak Indra Utama ini? Pak Indra Utama ini seorang wartawan senior, guru saya. Saya mengetahui atau mengenal properti dari beliau. Saat ini beliau menjadi CEO Jurnalis Media Network yang menaungi beberapa media. Di antaranya juga ada satu produk yang tentu Sobat Iwa sekalian mungkin mengetahui dengan baik, yaitu Indonesian Property and Bank Awards. Itu adalah satu produk atau satu apresiasi, bentuk apresiasi kepada semua insan properti terhadap dan perumahan ya, properti perumahan dan industri yang terkait. Nah, apa kabar Pak Indra? Baik bro. Ya, lama gak ketemu kita ya. Iya, lama sekali gak ketemu. Kita dulu pernah satu institusi di tempat satu rumah, ya. Satu rumah ya. Satu ruangan kita malah. Satu ruangan. Tahun 2002-2003 ya ketika itu ya Pak. Iya. Jadi sekarang ini kita lebih ngobrol lah ya. Karena saya kadang-kadang juga biasa bertanya nih. Betul. Nah, kalau sekarang ditanya deh. Jadi sulit untuk menjadi narasumber ya. Karena pada dasarnya kita menjadi penanya yang baik. Iya, baik. Pak, situasi pandemi seperti ini kan kalau kita balik sedikit ke tadi industri media tiarap ya. Industri media tiarap karena memang semua company mengetatkan ikat pinggang, budget promosinya juga dikurangi. Nah, khusus untuk properti sendiri, Pak Indra mengalaminya seperti apa, Pak? Yang saya lihat itu awal-awal betul seperti itu. Tapi apapun nih produknya, apa properti atau apapun, yang benar-benar memang dia bidangnya di situ ya, dia pasti akan selalu mencari bagaimana untuk tetap eksis, ya kan? Apakah perusahaannya memang tetap ada, gitu kan? Kemudian dia tetap berproduksi. Perusahaan sebesar apapun, kalau dia diam, ya orang udah berpikir dia udah nggak ada. Ya, apakah pembelinya mau beli sekarang atau pembelinya mau beli nanti nih? Wah, itu jangan-jangan udah nggak ada lagi tuh perusahaan. Artinya selama industri properti masih bergerak, maka sebetulnya media properti sendiri juga ikut. Betul. Justru mungkin medianya sendiri juga yang harus lebih proaktif untuk merangsang bangkitnya kembali. Betul. Dan ada, kalau kita hitung industri terkaitnya ada sampai 170-an. Nah, kalau propertinya diam, multiplier perbankannya juga nggak ngasih uang gitu kan, ya ini semua udah pasti diam semua. Makanya kemarin kita lebih ke apresiasi nih untuk kemarin buat perusahaan-perusahaan yang nggak diam.
dia nggak memecat karyawannya. Dia tetap berusaha untuk survive gitu. Ada kan. juga banyak perusahaan seperti itu. Itu banyak. Banyak ya? Itu banyak. Dan kita lihat dari event kemarin itu, yang besar-besar kita pasti nama-nama gede itu pasti survive lah. survive. Dia punya ininya yang Bahkan masih jualan juga. masih jualan. Tapi banyak juga yang menengah, yang ternyata juga mereka bisa survive dan masih tetap jualan gitu kan. Dan mereka tetap butuh media. Pak Indra, satu lagi yang mungkin kita bicara soal bagaimana media khususnya yang berkecimpung di properti dan industri terkait. Iya. Ini kan kadang-kadang ya Pak Indra orang media, saya juga orang media. Kita kadang-kadang itu kan ketika mewawancarai narasumber dari developer begitu ya, Pak, sudah berapa unit yang sold out, Pak? Nah, itu kan kadang-kadang, oh 80% sudah sold out. Itu Pak Indra bisa share. Ini kan kita berada pada dua sisi nih. Satu sisi adalah developer yang jualan, satu sisi lagi konsumen yang butuh kepastian bahwa oh proyek ini aman, layak untuk dibeli. Nah, kalau kita beritahu 80% tanpa kita cross check betul atau tidak, ini kan juga konsumen dapat informasi yang nggak benar kan. Nah, itu bagaimana, Pak? Ini di saya pribadi ya. Saya beruntung kemarin sempat untuk menyelesaikan S2 yang terkait dengan properti nih. Ya. Nah, ini benar-benar properti. Saya biasanya mungkin ya kita pengalaman sama mungkin ya. Ada data-data pendukung, data-data sekunder, tapi pada saat narasumber sampaikan seperti itu, kita lebih banyak menerima nih, mengiyakan. Udah, mungkin kita tulis katanya gitu kan. Tapi dengan ada tambahan ilmu, pencerahan dari praktek-praktek yang udah dilakukan, ada teori. Nah, saya melihat ada hal-hal yang kita bisa in depth. Jadi kalau misalnya 80 seperti apa gitu kan. Nah, itu yang kalau dulu mungkin hanya katanya, sekarang saya bisa menambah analisa kata saya, kata kita gitu. Nah, itu mungkin tambahan ini kita nih setelah dari sisi pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Tapi situasi seperti itu sering sekali di lapangan ya. Pasti. Dan itu juga pada saat menentukan penerima penghargaan apresiasi juga ya kita kadang-kadang harus datang juga ya. Kita harus lakukan gitu kan, karena ada juri juga yang harus kita sampaikan hasil. Nah, juri kan mungkin untuk betul-betul mendetil dari awal seperti kita mungkin enggak. Nah, kita udah saring dari awal seperti itu. Oke. Pak Indra, kalau situasi per hari ini Pak Indra dan teman-teman dari Jurnalis Media Network masih bertahan dan terus setia dengan industri properti. Bayangan Pak Indra, seperti apa sih media akan menjalankan tugasnya? Kalau dulu media cetak kan kita masih turun liputan, datang ngetik lagi, desain layout, lalu kemudian kita mengalami periode di mana digital, lalu sekarang lebih luar biasa lagi dengan TikTok dan segala macam aplikasi yang ada. Seperti apa posisi media terhadap industri properti pasca pandemi ini, Pak? Setelah semuanya lewat. Ini saya cerita sedikit ya. Saya pernah pengalaman untuk dampingi salah satu ketua umum Ray dulu ya. Wawancara dengan salah satu stasiun TV. Nah, saya nggak usah sebut lah ya. Terus setelah wawancara berlangsung, dia bilang, Pak Indra, saya nggak tahu apa yang ditanyain tadi itu. Loh, terus Bapak jawab gimana? Ya udah, ini saya jawab aja gitu. Kasiba, lisiba, dia nggak tahu mana yang kasiba, mana yang lisiba gitu. Itu standar stasiun TV. Akhirnya saya bilang, ya bisa dimaklumi ya Pak. Kemarin dia ngeliput kriminal, kemarin dia ngeliput yang lain gitu kan. Hari ini harus tidak spesialisasinya di situ. Nah, saya bilang. Nah, dari situ kan kelihatan bahwa ke depan ini apalagi teknologi segala macam butuh perlu spesialisasi gitu. Ya kan? Media-media yang sekarang itu kadang-kadang kontennya pun harus, mohon maaf,
dimanipulasi kan, kita tahu ada prank, ada hoax segala macam kan, kenapa nggak tahu apa yang ini atau nggak materi yang lain yang harus diubah. Nah, justru menurut saya sekarang kita sangat diuntungkan dengan kondisi sekarang ya. Kita berapa kali pandemi harus wawancara untuk cover story, orangnya ada di Singapura. Kita masih tetap bisa. Saya nggak kebayang dulu kita seperti itu bisa gitu kan. Dulu kita harus rame-rame ikut ke sana, moto, wawancara 4 orang. Ini juga bisa. Orang di Singapura terbit. Betul. Ya kan? Terus juga beberapa kali yang gitu. Kemarin dari Batam. Kita juga bisa. Terus foto. Ya kita udah foto juga dengan Pak bisa foto dari kita nggak gitu kan? Karena tetap harus ada itu kan. Nah, saya lihat ke depan, apalagi properti gitu kan. Mau dia punya media sendiri pun, entah web, entah apa, itu kan katanya. Iya, betul. Ya, katanya. Nah, masyarakat sekarang udah mulai ini juga gitu loh, walaupun masih ke bawah arus juga, yang kayak apa option itu kan kena ke bawah arus. Betul. Daya tariknya ini kan. Nah, mereka akan cari. Nggak hanya sebenarnya developer atau bank, cuman dari webnya mereka, dari digitalnya mereka, terus mereka menurut saya sih nanti enggak. Harus ada mereka mencari sumber yang memang lebih netral. Betul. Bukan dari pihak yang punya kepentingan langsung dengan itu. Mereka akan cari penyeimbang. Dan juga yang tadi Pak Indra sampaikan bahwa properti ini industri yang unik, Pak. Cukup banyak hal-hal teknis yang ada di dalam situ. Iya. Bayangkan media. Kalau kita bandingkan oplah media ketika masih cetak zaman dulu, dibandingkan dengan sektor bisnis yang lain misalnya yang retail atau itu kan oplahnya jauh kemana-mana ya retail ini. Properti kan relatif tidak terlalu tinggi-tinggi amat juga, tetapi kapitalisasinya luar biasa di dalam situ. Jadi memang media properti unik dan pelaku atau pekerja-pekerja medianya juga orang-orang yang memang ketika menulis satu produk properti ya dia bisa membuat pembacanya itu paham gitu, bukan malah bingung gitu. Kalau arti kasibah dan lisibah saja tidak paham agak repot. Sekarang rumah subsidi aja masih banyak yang belum clear masyarakat kan. Jadi ke depan kayak teman-teman buat seperti ini menurut saya sih udah sangat tepat. Orang tahu siapa Pak Iwa di belakang yang udah 20 tahun berkecimpung di industri properti gitu kan. Salah benarnya kita bisa tahu dari dia, apalagi mungkin dipandu sama Bro Ferdi yang kita tahu juga anak murid. Pertama juga punya background di media ya, sekian puluh tahun juga, terus juga di media properti gitu kan. Minimal pertanyaan udah sesuai dengan kebutuhan masyarakat kan. Baik. Ya, Pak Indra Utama, terima kasih banyak hari ini. Kita sudah banyak ngobrol. Rasanya waktunya masih kurang ya, banyak hal yang mudah-mudahan masih ada sesi mungkin berikutnya. Kita ngobrolnya nyambung nih. Iya. Levelnya yang didiskusin sama. Sobat Iwa, Pak Indra Utama, saya perkenalkan tambahan lagi ini. Beliau dulu pemret saya dan saya menjadi red pel ketika kami sama-sama di majalah bisnis properti miliknya Pak Panangian Simanung Khalid waktu itu ya. Dan makasih Pak PS. Pak PS, ini anak-anak murid sedang berkumpul di sini. Nanti kita ngumpul ya. Ya baik, Sobat Iwa, kita sudah ngobrol dan saatnya kita pamitan. Ikuti terus informasi-informasi terkait dengan properti dan tren pasar ke depan di Iwa Property and Lifestyle TV, Iwa TV, The Pilot Simply Inspiring. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Iwa TV. Pak Indra, sebelum tutup, saya ada satu pertanyaan singkat. Pak Indra tinggal menjawab saja, lalu kemudian alasannya apa? TikTok, website? Website. Kenapa? Masih butuh informasi yang agak panjang. Kalau TikTok? TikTok singkat. Singkat sekali. Dan untuk menyampaikan informasi properti masih butuh, lebih butuh website. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Sobat Iwa, saya Ferdinand Lamak, kami undur diri, sampai jumpa.